Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghani Jawar Tagor Lubis. Saya kuliah di UINSU. NIM saya 0604193661 dari Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Sosiologi Agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial masyarakat di Nias Selatan. Baiklah, kita mulai aja. Suku Nias adalah kelompok etnik yang berasal dari Pulau Nias. Mereka menamakan diri mereka Ono, Niha. Ono berartinya anak keturunan, Niha yang artinya itu manusia. Dan Pulau Nias sebagai tahu Niha, atau tahu berarti tanah. Hukum adat tradisional Nias secara umum disebut Fondraka. Masyarakat Nias kuno hidup dalam budaya megalitik, dibuktikan oleh peninggalan sejarah berupa ukiran pada batu-batu besar yang masih ditemukan di wilayah pedalaman pulau ini sampai sekarang. Berbagai mitos dalam Hoho menceritakan kedatangan suku Nias ke pulau. Sebuah Hoho mengatakan bahwa orang Nias berasal dari sebuah pohon kehidupan yang disebut Sigaru Toraa yang terletak di sebuah tempat yang bernama Tateholi. Kedatangan manusia pertama ke Pulau Nias dimulai pada zaman Raja Sirau yang memiliki 9 putra yang disuruh keluar dari Tateholi karena memperebutkan tahta Sirau. Ke-9 putra itulah yang dianggap menjadi orang-orang pertama yang menginjaki kaki di Pulau Nias. Dari berbagai penelitian arkeologi terhadap alat-alat batu yang ditemukan menunjukkan bahwa manusia yang menempati gua berasal dari masa 12.000 tahun lalu. Perwujudan nyata dari budaya dan kehidupan zaman megalitik di Nias, terutama di Nias Selatan. Dari berbagai penelitian arkeologi terhadap alat-alat batu yang ditemukan menunjukkan bahwa manusia yang menempati gua tersebut berasal dari masa 12.000 tahun lalu. Perwujudan nyata dari budaya dan kehidupan zaman megalitik di Nias dapat terlihat masih lengkap hidup hingga sekarang. Sering upacara serupa diselenggarakan dan dilakukan bersama yang terdiri dari beberapa benua disebut Ori. Saat ini upacara tersebut, upacara keagamaan berlangsung dengan menceritakan mitos kejadian, yaitu mitosnya itu kosmogoni dan etnogoni, tentang pohon kehidupan, tentang dunia atas dan dunia bawah, tentang roh leluhur. Upacara dipimpin oleh ere atau imam, seperti pemimpin gitu. Konon di Tateholi, Anaa berkuasa seorang raja bernama Sirau yang mempunyai anak 9. 8 orang turunan ke bumi yang kemudian menjadikan asal-usul anak manusia di Nias, Ono Niha. Bagi orang Nias, benua dipahami dalam 3 pengertian. Yang pertama itu sebagai refleksi dan Tateholi, Anaa atau langit. Yang kedua itu sebagai desa atau kampung. Yang ketiga sebagai kelompok manusia yang tersusun yang dipimpin oleh seorang Salawa. Selanjutnya benua dipimpin oleh seorang Salawa atau yang tertinggi dan berkuasa. Sebagai refleksi dari penguasaan kosmos, ia dibantu oleh orang-orang yang disebut sebagai Tambalina. Para Tambalina ini membentuk kelompok yang disebut sebagai Onozalawa, seperti hanya Gentry di Inggris, Lesman di Jerman. Oleh banyak hal benua ini membentuk semacam federasi yang disebut sebagai Ori yang dipimpin oleh si Ulu atau yang berkuasa mengepalai memimpin atau Tuhenori. Kelompok lapisan terakhir atau ketiga adalah Sifau yang turut serta dan Soloo pengikut satu masa atau Sihoho ribuan. Stratifikasi sosial di atas terikat masalah kekuasaan Metz und Harskef. Kekuasaan dan otoritas yang dalam konteks Nias dapat dikategorikan sebagai tradisionale Herskef atau Max Weber. Kekuasaan tradisional yang dilegitimasinya diperoleh dari dan berdasarkan tradisi yang dipatuhi bersama. Kekuasaan ini diwariskan berdasarkan keturunan dan kesakralan. Tradisi ini
dan pemerintahnya dipatuhi sebagai sebuah prinsip yang bersifat imperatif. Atas dasar ini tidak ada lagi persamaan antar manusia. Bahkan dalam derajat sosial yang sama pun terdapat perbedaan, yaitu berdasarkan jenis kelamin, kehidupan publik, kultus dan perang, hukum dan upacara, pewaris jabatan, pemimpin benua, atau ori merupakan wilayah dan kewenangan laki-laki. Tentang pembagian kerja lainnya antara keduanya tidak begitu jelas dan hanya menggambarkan secara umum. Seperti kaum laki-laki bekerja di bidang yang terkait dengan peternakan dan berburu, sedangkan perempuan di bidang yang menyangkut pertanaman atau pertanian. Baiklah, singkat saja penjelasan saya dari stratifikasi sosial di Nias Selatan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Semoga penjelasan saya dapat menambah ilmu kawan-kawan sekalian. Lebih kurang yang dari penjelasan saya minta maaf. Terima kasih.